Kisi-kisi pendidikan agama Islam. 1. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan, terdiri dari 7 ayat. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat beberapa contoh hukum bacaan atau disebut tajwid. Contoh hukum tajwid yang ada pada surah Al-Fatihah. Iyaka. Ya, hukum bacaannya adalah mat tobi'i. Nasta'in. Nasta'in, hukum bacaannya adalah mat arid lis sukun. An'amta, hukum bacaannya adalah idhar halki, karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ain. 2. Surah Al-Asr. Al-Asr artinya waktu atau masa. Terdiri dari 3 ayat. Isi kandungan surat Al-Asr yaitu semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Menggunakan waktu untuk kebaikan dan disiplin dalam menggunakan waktu. 3. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr artinya pertolongan, terdiri dari 3 ayat. Isi kandungan surah An-Nasr yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Dan perintah Allah kepada orang-orang beriman agar bertasbih, memuji Allah, dan meminta ampunan kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. 4. Surah Al-Hujurat ayat 13. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Anak-anak, sekarang kita akan membahas kisi-kisi yang nomor 5 tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah. Asmaul Husna berjumlah 99. Berikut beberapa contoh Asmaul Husna. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Al-Malik artinya Allah yang Maha Merajai. Dan Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Kisi-kisi ke-6 yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Contohnya adalah tentang kematian, tentang hari kiamat, dan tentang dilahirkannya seorang anak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Contohnya apa itu? Ya, contohnya adalah seorang anak dari sebelumnya yang tidak bisa memahami pelajaran tersebut, ketika ia berusaha, maka akan bisa memahami dengan jelas. Contohnya misalkan dari keluarga yang tidak mampu, ketika ia bisa bekerja dengan keras, maka ia bisa menjadi orang yang kaya. Selanjutnya yaitu beriman kepada qada menyebabkan kita terdorong berusaha
dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi yang ke-7 tentang beriman kepada malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah berjumlah 10. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan apa saja tugas dari malaikat Allah. 1. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur pembagian rezeki. 3. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala. 4. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. 5. Malaikat Mungkar bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. 6. Malaikat Nakir bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. 7. Malaikat Rokib bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. 8. Malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Kisi-kisi ke-8 yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Apa saja ya perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat? Yang pertama yaitu suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Yang kedua, berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman lainnya. Dan yang ketiga, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisi-kisi ke-9 yaitu tentang tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat sugro atau biasa yang disebut dengan kiamat kecil memiliki beberapa tanda-tanda, yaitu yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. 5. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. 10. Tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro atau yang disebut dengan kiamat besar, contohnya yaitu 1. Matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. 2. Muncul binatang melata yang dapat berbicara. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 4. Munculnya Dajjal. 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Anak-anak, sekarang kita akan membahas kisi-kisi yang ke-11 tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang sangat kaya raya. Binatang ternaknya beliau sangat banyak. Tetapi meskipun ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihi salam pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hartanya yang banyak hari demi hari berkurang, sehingga Nabi Ayub jadi jatuh miskin. Walaupun miskin, tetapi Nabi alaihi salam tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Nabi Ayub alaihi salam berpikir, harta datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam diuji lagi dengan Allah, yaitu dengan penyakit kulit, penyakit bisul, panas, dan gatal-gatal. Sehingga orang-orang menjauhi Nabi Ayub alaihi salam. Bahkan orang-orang tersebut membuang Nabi Ayub alaihi salam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk, karena takut tertular penyakit kulit yang dialami Nabi Ayub alaihi salam. Setelah itu putra dan putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat diri Nabi Ayub alaihi salam untuk beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisi-kisi ke-12 yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia, yang sekarang lebih terkenal dengan sebutan Irak. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup dengan makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung-patung berhala. Dan lucunya lagi, patung-patung itu dibuat oleh tangan mereka sendiri. Sikap keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita teladani yaitu pantang menyerah, pemberani, dan teguh pendirian. Anak-anak, kita lanjut lagi ke kisi-kisi yang ke-13. Kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihi salam bernama Hajar. Nabi Ismail alaihi salam adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Ismail alaihi salam menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Karena ketaatannya, maka Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Nabi Ismail membangun Ka'bah. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihi salam menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail alaihi salam berkata,
Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu. Kisi-kisi 14 yaitu tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir dari 25 Nabi. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun Gajah. Ayah dari Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibu beliau bernama Aminah. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan juga pamannya Abu Thalib. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucu-cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Kisi-kisi ke-15 yaitu tentang perilaku jujur. Jujur adalah berbuat sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Contoh sikap jujur yaitu berbicara selalu benar, menepati janji, dan disiplin dalam melakukan sesuatu. Kisi-kisi ke-16 yaitu perilaku hormat. Ada beberapa contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. 1. Patuh dan taat bila dinasehati. 2. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan kedua orang tua. 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. 4. Selalu ingat untuk mendoakan kedua orang tua dan juga guru. 5. Mendengarkan dengan tulus. Dan yang keenam yaitu menaati nasihatnya. Selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi ke-17 yaitu tentang amanah. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus meneladani sikap beliau yang amanah dengan cara rajin belajar, menjaga nama baik orang tua, dan mengerjakan tugas sekolah. Kisi-kisi ke-18 yaitu santun terhadap sesama. Beberapa contoh bersikap santun yaitu mengucapkan salam apabila bertemu, berbicara dengan lembut, berteman tanpa pilih kasih, dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas kisi-kisi ke-19. Tetap semangat ya anak-anak. Kisi-kisi 19 yaitu tentang bersuci dari hadas kecil. Bersuci disebut juga toharoh. Bersuci dari hadas kecil dapat dilakukan dengan berwudu. Bersuci dari hadas besar hanya dapat dilakukan dengan cara mandi. Kisi-kisi ke-21 yaitu zikir setelah sholat. Jadi anak-anak,
Setelah sholat, kita jangan lupa untuk membaca zikir. Bisa dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, Astaghfirullahalazim, kemudian membaca tasbih sebanyak 33 kali, Subhanallah, membaca tahmid sebanyak 33 kali, Alhamdulillah, dan membaca takbir sebanyak 33 kali, Allahu Akbar. Kemudian setelah membaca zikir, kita membaca doa setelah sholat. Doa setelah sholat kita bisa membaca dengan membaca doa untuk kedua orang tua, doa agar dibimbing ke jalan yang baik, doa diberi ilmu yang bermanfaat, dan doa kebaikan dunia dan akhirat. Doa untuk kedua orang tua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa dibimbing agar ke jalan yang baik yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa agar diberi ilmu yang bermanfaat yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan yang terakhir, doa kebaikan dunia serta akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kisi-kisi ke-22 yaitu tentang puasa Ramadan. Puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Rukun berpuasa ada 2, yaitu membaca niat dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar shidik hingga terbenam matahari. Kisi-kisi ke-23 yaitu tentang hikmah berpuasa. Ada beberapa hikmah berpuasa yaitu melatih kejujuran, sehat jasmani serta rohani, melatih kesabaran, dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kisi-kisi ke-24 yaitu tentang zakat, infak, dan sedekah. Anak-anak, ingat ya, zakat itu artinya membersihkan. Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Orang yang membayar zakat disebut muzakki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5. Gorim, 6. Fisabilillah, 7. Hamba sahaya, dan yang ke-8 Ibnu Sabil. Sekarang kisi-kisi ke-25 yaitu hikmah zakat, infak, dan sedekah. Ada beberapa hikmah yang dapat kita rasakan ketika kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Apa saja ya hikmahnya itu? Jadi hikmahnya itu yang pertama, selalu dimudahkan Allah dalam mencari rezeki. Kedua, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Ketiga, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mendapatkan pahala sedekah jariah. Dan yang kelima, yaitu membuat hati menjadi tentram. Sekian
Kisi-kisi Pendidikan Agama Islam kelas 6. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dipelajari, diingat, dipahami, dimengerti agar mendapatkan nilai ujian sekolah dengan nilai yang terbaik. Tetap semangat, semangat, dan semangat. Baik semua, untuk yang sudah menonton video kami, jangan lupa klik subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, serta Dan jangan lupa di komen. Juga klik tombol like dan share. terima kasih.